Hada bahagian daripada tanda rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mengambil peluang di bulan Ramadan al-Mubarak ini dengan bersama-sama bertafakkur tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan juga adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Ayat-ayat ini menceritakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka alangkah baiknya bila kita banyak menghabiskan waktu-waktu di bulan Ramadan ini bersama dengan Al-Quranul Karim. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu yang belajar Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Quran adalah orang yang dekat dan rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahli Al-Quran yang paham Quran. Ahli Al-Quran yang beramal dengan Al-Quran. Ahli Al-Quran yang menikmati ketika membaca Al-Quran. Ahli Al-Quran yang tak boleh berpisah dengan Al-Quran. Moga-moga dengan majlis kita digolongkan oleh Allah dalam golongan ahli Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Dan kita pilih untuk menjadi pegangan kita dalam kuliah subuh setiap hari, untuk bersama-sama mengkaji Al-Quranul Karim surat Al-Fatih. Surat Al-Fatih disebabkan oleh karena surat atau peristiwa Fathu Makkah itu juga berlaku pada bulan Ramadan. Ada mengatakan 13 Ramadan, ada mengatakan 17 Ramadan. Tak kisah mau 13 mau 17, yang penting ianya berlaku di bulan Ramadan. Maka mengambil selarinya bulan Ramadan dan kita bahas surat Al-Fatih, ada kaitan antara keduanya karena peristiwa Fathu Makkah juga berlaku di bulan Ramadan al-Mubarak. Surat Al-Fatih ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota atau setelah dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah pada tahun ke-6 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan demikian surat ini dinamakan surat Madaniyah. Surat Madaniyah. Apa itu surat Madaniyah? Surat yang diturunkan oleh Allah selepas Nabi berhijrah. Selepas Nabi berhijrah. Jadi dalam Quran ini ada surat namanya Makkiyah, ada surat Madaniyah. Apa surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi berhijrah. Bukan karena di Mekah, bukan. Hatta di tempat lain. Selagi turunnya ayat itu atau surat itu sebelum Nabi berhijrah, namanya surat Makkiyah. Adapun surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad setelah Nabi berhijrah. Maka dinamakan surat Madaniyah walaupun turunnya bukan di Madinah. Seperti surat ini, surat Al-Fatih turunnya di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu dekat dengan Mekah, tapi dinamakan surat Madaniyah. Apa sebabnya? Karena turunnya setelah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Dalam ilmu ulumul Quran penting untuk mengetahui surat itu Makkiyah atau Madaniyah karena terkait dengan salah satunya dengan hukum nasikh dan mansukh. Itu ada bab tersendiri bila kita mengkaji ulumul Quran. Jadi surat Al-Fatih ini surat Madaniyah karena turunnya selepas Nabi berhijrah. Jumlah ayatnya ada 29 ayat. Dan surat Al-Fatih ini diberi nama surat Al-Fatih, Al-Fathu. Arti bahasa secara bahasa artinya membuka atau izalatul ighlaq. Membuka yang tertutup, itu namanya Al-Fathu. Surat Al-Fathu ini diberi nama surat Al-Fatih merujuk kepada pembukaan. Hanya berbeza pendapat apa yang dimaksudkan pembukaan.
Pendapat pertama mengatakan bahwasanya pembukaan di sini yang dimaksudkan adalah perjanjian damai Hudaybiyah. Perjanjian damai Hudaybiyah. Nanti saya jelaskan apa maksud perjanjian damai Hudaybiyah. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan Al-Fathu ini diberi nama Al-Fathu disebabkan oleh kerana Allah memberitahukan kabar gembira kepada baginda Rasulullah bahwasanya kota Mekah akan dibuka, akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Pada peristiwa Fathu Mekah itu sebelum terjadi pada bulan Ramadan sudah diberitahu dahulu oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pemberitahuan awal kepada baginda Rasulullah kalau kota Mekah akan jatuh ke tangan kaum muslimin dan diceritakan dalam surat ini, maka dinamakan surat ini surat Al-Fathu, merujuk kepada peristiwa yang akan terjadi, yaitu pembebasan kota Mekah atau ditawannya kota Mekah oleh kaum al-muslimin. Dalam hal ini Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innakum ta'udduna al-fatha fathu Makkah wa nahnu na'uddu al-fatha sulhul Hudaybiyah. Kamu menyangka bahwa surat Al-Fathu ini kamu fahami adalah Fathu Makkah. Kami meyakini Al-Fathu itu bukan Fathu Makkah tetapi sulhul Hudaybiyah. Jadi ayat ini turun pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan Sayyidina Umar bertanya berkali-kali kepada Rasulullah ketika berlaku perjanjian damai Hudaybiyah. Apa perjanjian damai Hudaybiyah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi tidaklah mudah orang Mekah pergi ke Madinah, seperti mana juga orang Madinah tidak mudah pergi ke Mekah. Maka ketika itu baginda Rasulullah ada bermimpi, dan mimpi Nabi adalah wahyu. Mimpi Nabi itu perkara yang benar. Beliau bermimpi kalau masuk ke kota Mekah dalam keadaan mencukur rambut atau memendekkan rambutnya, bermakna tahallul. Hal ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bilhaq la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallah aminin muhalliqin ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Ayat ini memberitahukan kalau Nabi bermimpi dan mimpi itu datang daripada Allah bahwa kamu akan masuk ke Masjid Al-Haram dalam keadaan mencukur atau memendekkan rambut dalam keadaan kamu tidak takut dan dalam keadaan aman. Berdasarkan dengan mimpi itu, maka Nabi mempersiapkan diri untuk pergi ke umrah. Karena mimpi wahyu, dan ini satu isyarat. Di dalam kita memahami arti mimpi adalah berbeza antara mimpinya Nabi dengan mimpi selain Nabi. Bagi para Nabi, mimpi itu wahyu. Mimpi itu wahyu. Dan kalau wahyu itu pasti benar. Salah satu cara penerimaan wahyu bagi Nabi itu melalui mimpi. Seperti mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun mimpi pada selain Nabi itu dikatakan cabangnya wahyu. Mimpi bagi selain Nabi, kalau mimpi itu baik, maka dikatakan cabangnya wahyu. Fil hadis, baginda bersabda, sesungguhnya wahyu ini memiliki lebih daripada 40 cabang. Ini kalau wahyu ini akan dibagikan, katanya ada lebih daripada 40. Salah satunya daripada cabang-cabang wahyu, ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Bagi selain para nabi, mimpi yang baik itu cabang wahyu. Di samping mimpi yang baik ada mimpi yang tidak baik. Itu bukan cabang wahyu, tapi itu daripada syaitan. Apa saja mimpi yang manusia tidak suka, maka itu hasil daripada bisikan syaitan.
Dengan demikian, syaitan itu pun juga mengganggu kepada manusia pada tidurnya. Sehingga orang yang tidur tidak mengikut adab dan sunnah, tidak berwudu, tidak baca doa, maka kerap kali mimpi yang bukan-bukan. Oleh sebab itu, kenapa diajarkan oleh baginda Rasulullah sebelum tidur, pergi berwudu dulu, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas, Al-Falaq dan juga An-Nas, tiup tubuh badannya, seluruhnya dengan tangannya usap, ya kan? Tujuannya apa? Supaya tidak diganggu oleh syaitan dalam tidur. Dan yang ketiga mimpi namanya mimpi hadithun nafs. Apa yang menjadi pikiran orang sebelum tidur biasanya di bawah mimpi. Jadi dengan demikian mimpi ini ada 3. Mimpi yang baik itu cabang wahyu, mimpi yang tidak baik itu dari syaitan, dan mimpi yang menjadi buah pikiran seseorang sebelum tidur. Itu mimpi yang tak ada kaitan langsung dengan kebaikan atau keburukan. Seperti orang sebelum tidur dia pikirkan tentang exam. Macam mana esok exam ni apa ya? Kemudian dia tidur mimpi dia masuk dalam dewan exam. Apa pasal dia mimpi exam? Pasal sebelum tidur yang dipikirkan exam. Atau orang mimpi interview. Baginda Rasulullah setelah mimpi dan mimpi itu benar, diambil langkah oleh Nabi SAW untuk merespon mimpi tersebut dengan Nabi mempersiapkan diri pergi ke umrah. Maka ikutlah ramai, lebih kurang 100 sahabat lebih ikut bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Dikatakan ada 114 ikut bersama dengan baginda Rasulullah. Nabi ketika pergi ke umrah ketika itu membawa binatang untuk disembelih sebagai al-hadi, hadiah yang disembelih di tanah suci. Orang-orang Arab pada ketika itu sangat menghormati hayawan yang diberi tanda untuk disembelih di tanah suci, untuk tidak dirompak. Kalau ada perompak, merompak nampak ada binatang, ada tandanya untuk disembelih di tanah suci Mekah, orang tak berani ambil. Falhasil baginda Rasulullah dengan memakai kain ihram, kaum muslimin pakai kain ihram, tak bawa apa-apa senjata perang untuk berperang. Sampailah di Hudaybiyah didengar kedatangan Rasulullah oleh kaum musyrikin. Maka kaum musyrikin enggan untuk memberi laluan kepada baginda Rasulullah dan kaum muslimin masuk kota Mekah karena sedang dalam situasi perang dan tidak ada pemberitahuan lebih awal. Walaupun mereka menyadari bahwasanya kota Mekah atau Ka'bah adalah menjadi tumpuan kepada orang Arab dari manapun saja mereka berada untuk mendatangi rumah Allah sebagai ibadah mereka, walaupun waktu itu sudah banyak yang dirubah cara ibadah di Ka'bah pada ketika itu. Namun tidak dihalang orang datang pergi ke Mekah. Tapi karena yang datang ini adalah kaum muslimin dan Mekah dengan Madinah waktu sedang dalam situasi perang, maka orang Mekah pada ketika itu tidak membenarkan baginda Rasulullah untuk masuk ke kota Mekah. Baginda Rasulullah berusaha untuk berunding dengan kaum musyrikin. Saya masuk hanya untuk tawaf saja dan sa'i, lepas itu balik. Minta masa 3 hari untuk masuk kota Mekah, tak diizinkan juga. Falhasil, singkat cerita, kaum muslimin dan kaum musyrikin waktu itu bersepakat untuk berdamai daripada peperangan yang sudah berlangsung sejak 6 tahun. Mula tahun kedua perang Badar sampailah tahun ke-6 waktu itu. Jadi peperangan demi peperangan, ada banyak korban daripada kedua belah pihak. Maka pada ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Uthman bin Affan untuk pergi ke Mekah meminta izin kepada mereka supaya masuk ke kota Mekah untuk tawaf 3 hari. Tak diizinkan juga. Akhirnya dengar berita bahwa Sayyidina Uthman bin Affan dibunuh.
Baginda Rasulullah ketika mendengar Sayyidina Utsman bin Affan dibunuh, baginda Rasulullah mengambil langkah untuk menghukum kepada kaum musyrikin yang dituduh membunuh Sayyidina Utsman bin Affan, sementara waktu itu dalam perundingan dua negara walaupun sedang berperang, yang namanya juru runding atau utusan atau duta itu tidak boleh untuk dinodai atau disakiti atau dilukai. Nah, perjanjian internasionalnya macam tuh, hubungan diplomatiknya macam tuh waktu itu. Duta tidak boleh disakiti atau ditangkap atau apatah lagi dibunuh. Rasulullah ketika mendengar Sayyidina Utsman dibunuh, maka Nabi mengumpulkan kaum muslimin, diambil baiat satu-satu. Tujuan baiat ini adalah untuk menuntut darahnya Utsman bin Affan. Setelah diambil baiat oleh baginda Rasulullah masing-masing, seperti mana diceritakan pada ayat ini, pada ayat yang akan datang insyaallah, setelah diambil baiat baru dapat kabar kalau Sayyidina Utsman bin Affan masih hidup dan tidak dibunuh. Maka pada ketika itu berakhirlah situasi waktu itu yang sedang tegang dan panas dengan perjanjian damai yang dinamakan perjanjian damai Hudaybiyah. Daripada pihak kaum muslimin, Nabi sendiri yang berunding. Daripada pihak kaum musyrikin, datang seorang bernama Suhail ibnu Amr. Namanya Suhail ibnu Amr. Bukan Suhail kita. Suhail ibnu Amr mewakili kaum musyrikin untuk berunding. Maka Nabi waktu itu menulis poin-poin yang akan disepakati dalam perundingan itu. Maka tulis dalam suratnya, juru tulisnya daripada pihak kaum muslimin adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kalau tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr mengatakan, apa ini Bismillahirrahmanirrahim? Kami tak kenal Ar-Rahmanir-Rahim. Tulis Bismikallahumma. Orang Arab dahulu kalau tulis surat, pembukanya itu Bismikallahumma, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, hapus Ar-Rahmanir-Rahim, tulis Bismikallahumma. Hapus Ar-Rahmanir-Rahim, tulis Bismikallahumma. Tulis, ini adalah perjanjian damai antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail ibnu Amr. Tulis oleh Sayyidina Ali. Kata Suhail bin Amr, kalau kami tahu kamu Rasulullah, kami tak perangi kamu. Al-hapus Rasulullah, ubah Muhammad bin Abdullah. Kata baginda Rasulullah, Ali, hapus Rasulullah, ganti dengan Muhammad bin Abdullah. Kata Sayyidina Ali, yang ini aku tak akan hapus. Karena hormatnya Sayyidina Ali kepada baginda Rasulullah tak sampai hati, tak ada kekuatan untuk nak menghapus kalimat Rasulullah itu. Bukan tak nak taat kepada Nabi, bukan. Karena beratnya, tingginya kedudukan Nabi itu pada Sayyidina Ali, beliau tak sanggup untuk menghapus kalimat Rasulullah. Maka Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, mana tempatnya Rasulullah? Nah, kalimat tulisan Rasulullah itu Nabi ambil air dan dihapuslah kalimat Rasulullah itu dengan tangan baginda sendiri dan ditulis oleh Sayyidina Ali Muhammad bin Abdullah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya penggal kepala orang ini. Suhail bin Amr. Kata baginda Rasulullah, ya Umar, satu hari nanti kamu akan tengok orang ini dalam keadaan yang kamu akan memuji kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Merujuk kepada Suhail ibn Amr. Ternyata Suhail ibn Amr setelah berlalunya waktu masuk Islam dan ikut bersama dengan Nabi pada Hajjatul Wada' dan berebut rambutnya Nabi. Saat Nabi sudah tahallul, rambut Nabi itu berebut. Dia berebut dengan orang lain. Aku punya, yang lain aku punya. Katanya berebut rambut Nabi SAW. Dulu tak mau tulis Rasulullah, sekarang ambil berkat daripada rambutnya Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Umar, aku ingat orang ini. Dulu tak nak tulis Rasulullah, sekarang berebut ambil rambutnya Rasulullah SAW. Faham dong?
Manusia boleh berubah, ya kan? Jangan menghukum pada saat ini. Nampak hari ini elok, baik. Allah alam esok macam mana? Oleh hada dilarang kita menghina orang lain, karena tak tahu penghujungnya macam mana. Falhasil setelah mereka poin-poin itu disepakati, diperintahkan dalam kesepakatan itu hari ini atau kali ini tak boleh masuk pergi ke Mekah. Tahun depan boleh masuk terlebih 3 hari. Tahun depan boleh masuk ke Mekah 3 hari saja diberikan. Visanya 3 hari. Nah, sekarang 90 hari ada semua. Kalau masa itu Nabi diberi masa hanya 3 hari, tapi bukan ke tahun itu, dikena tunggu tahun depan. Mana Nabi sudah sampai dah pergi ke dekat Hudaybiyah, tinggal sikit lagi masuk. Akhirnya Nabi pun bersetuju, oke, tahun depan. Setelah selesai perjanjian damai, Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kita setuju semua apa yang dia kata? Suruh balik. Dia kata begini, kita ikut. Ada beberapa poin tu Nabi kata akur. Okey. Kata Nabi. Sayyidina Umar merasa hairan. Kenapa kita setuju semua apa mereka nak? Kata baginda Rasulullah, ya Umar, saya adalah Rasulullah. Keputusan saya bukan sembarangan. Bila mengatakan saya adalah Rasulullah, keputusan yang diambil oleh Nabi itu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Falhasil, baginda Rasulullah mengisyaratkan, jom kita balik pergi ke Madinah. Tak sampai masuk ke kota Mekah. Di perjalanan turun ayat Inna fatahna laka fathan mubina. Maka ketika ayat ini turun, baginda panggil, mana Umar? Panggil Umar. Yang risau tadi Sayyidina Umar. Dibacakan ayat ini oleh baginda Rasulullah, gembiralah Sayyidina Umar bin Khattab akan berita yang didengar langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah itu kemenangan wahai Rasulullah? Kata Nabi, ya. Dan yang saya jelaskan tadi, ayat yang dinamakan surat Al-Fathu, Inna fatahna laka fatha mubina, sesungguhnya kami Allah membuka untuk kamu wahai Rasulullah fatha mubina, pembukaan yang jelas, maksudnya kemenangan yang jelas. Di sini saya katakan tadi, kemenangan yang dimaksudkan di sini ada 2 pendapat. Yang pertama adalah perdamaian tuh. Perjanjian damai itu yang tadi nampak macam tak seimbang, itulah kemenangan. Apa sebabnya? Macam mana akan dikatakan menang? Sementara Nabi sudah pakai ihram tak boleh masuk. Ya kan? Kemudian poin-poin yang disebutkan di dalam perjanjian damai itu, sebelah pihak lebih memihak zahirnya kepada kaum musyrikin. Nabi kata okey semua. Terpaksa balik juga pergi ke Madinah walaupun tinggal sikit lagi masuk ke Mekah. Menang apa ini? Jadi di sini kita mesti memahami arti kemenangan bukan hanya dalam peperangan dan kita boleh mengalahkan musuh. Kita diajarkan dalam ayat ini untuk memahami arti kemenangan yang berbeda. Apakah kemenangan yang dimaksudkan di sini? Kemenangan yang dimaksudkan di sini adalah berupa perdamaian antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin, yang pada ketika itu kaum muslimin bebas untuk berdakwah ke mana-mana tanpa ada halangan daripada kaum musyrikin karena sudah ada perjanjian damai. Perjanjian damai itu tidak berperang. Jadi kalau tidak berperang, bermakna masing-masing tidak boleh bunuh kepada yang lain. Kalau tidak boleh bunuh satu kepada yang lain, kaum musyrikin boleh aman bergerak, kaum muslimin boleh aman bergerak kemana-mana. Jadi perjanjian damai itu, walaupun nampaknya kaum muslimin nampak lemah, tak boleh masuk, terpaksa balik juga,
tapi itu menang karena kaum muslimin berada dalam keadaan aman untuk berdakwah ke semerata tempat, sehingga dalam masa 2 tahun daripada perjanjian damai Hudaybiyah, jumlah kaum muslimin yang memeluk agama Islam lebih banyak daripada selama 15 tahun daripada awal lahirnya Islam di Mekah sampai hijrahnya Nabi SAW sampai perjanjian damai Hudaybiyah. Jumlah kaum muslimin berlipat kali ganda yang masuk Islam. Dahulu kaum muslimin tak boleh pergi dakwah. Apa sebabnya? Situasi perang. Nak berdakwah macam mana? Tapi karena sudah damai, tak boleh mengganggu, kaum muslimin bebas untuk pergi berdakwah. Maka dengan demikian, perjanjian damai itu dikatakan kemenangan karena kebebasan dakwah kaum muslimin ke semerata tempat, sehingga ramai yang memeluk agama Islam. Itulah kemenangan yang dimaksudkan pada ayat ini. Inna fatahna laka fathan mubina. Jadi ini berbicara tentang kemenangan dalam bentuk berdamai. Inna fatahna laka fathan mubina. Pendapat yang kedua mengatakan bukan, yang dimaksudkan ini pembukaan dan kemenangan adalah jatuhnya kota Mekah ke tangan kaum muslimin. Bila jatuh kota Mekah ke tangan kaum muslimin? Pada bulan Ramadan tahun ke-8 daripada hijrahnya Rasulullah. Ayat ini turun bila? Tahun ke-6. Berarti ayat ini turun dulu memberitahukan kalau kota Mekah akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Pada tahun ke-6 turunnya ayat ini. Peristiwa terjadinya kota Mekah jatuh ke tangan kaum muslimin pada tahun ke-8, yaitu 2 tahun setelah turunnya ayat ini. Jadi dengan kata lain, ayat ini adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah untuk kaum muslimin, bahwa kota Mekah akan jatuh ke tangan kaum muslimin setelah turunnya ayat tersebut. Ayat ini menjadi hiburan kepada kaum muslimin. Waktu itu kaum muslimin dalam keadaan sedih. Sedih sebab apa? Mereka sudah pakai ihram. Ramai muhajirin yang ikut untuk pergi ke umrah. Dah dekat tinggal masuk pergi ke kota Mekah. Sekian lama mereka 6 tahun tak tengok Mekah. Sementara Mekah itu bahagian daripada kehidupan. Tak tengok Ka'bah. Sekian 6 tahun tak tengok Ka'bah. Jadi mereka rindulah. Maka mereka ketika pergi daripada Madinah untuk pergi umrah, mereka teramat rindu sangat untuk masuk ke kota Mekah dan tengok Ka'bah. Tapi dihalang sampai di Hudaybiyah, tak boleh. Di situ sangat sedih kaum muslimin. Bahkan sebagian daripada mereka tak percaya. Betul ke kita tak boleh masuk ini? Betul ke kita kena kembali ke kota Madinah, katanya. Sampai sebagian daripada mereka ketika Nabi memberikan arahan, semua cukur rambut dan kita balik ke Madinah. Nabi bagi arahan seperti itu. Tak seorang pun yang buat. Pasal tak percaya arahan daripada Nabi itu kena balik. Bukan tak percaya kepada Nabi, yakni tak percaya dengan situasi yang sudah dekat nak masuk pergi ke Mekah untuk tengok Ka'bah, ternyata tak boleh juga. Terduduk mereka. Sedih mereka. Saat mereka sedih, turun ayat ini menghibur mereka. Satu hari kamu bukan hanya tengok kepada Ka'bah. Bukan hanya diberi 3 hari. Tapi itu Mekah dan Ka'bah sekali, kamu yang akan urus. Kamu yang akan kawal. Sebagai penawar kepada kesedihan yang dilalui atau dihadapi oleh kaum muslimin pada ketika itu. Jadi ayat ini memberitahukan juga kabar gembira kepada kaum muslimin, bahwasanya kota Mekah akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Dan untuk melihat Ka'bah bukan hanya 3 hari, tapi bila-bila masa dalam keadaan aman. Maka disinilah kaum muslimin terhibur dan juga yakin dengan berita daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami, wahai Rasulullah Muhammad, akan memberi kepada kamu, untuk kamu, kemenangan yang jelas, yaitu kemenangan dalam berdakwah, kemenangan di dalam menawan kota Mekah, kemenangan di dalam menguasai Ka'bah, dan seterusnya. Itu maksud daripada inna fatahna laka fathan mubina.
Kalimat yang menarik di sini adalah laka, laka untukmu. Aku buka karena kamu. Ya, ini perhatian ya Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Yani aku bagi kemenangan karena engkau. Faham dong? Di sini ada makna yang halus perhatiannya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani bila dikatakan demikian, apa yang didapat oleh kaum muslimin itu adalah karena Rasulullah. Diberitahukan oleh Allah kemenangan dan jatuhnya kota Mekah ke tangan kaum muslimin karena Nabi. Hai muslimin, jangan lupa kepada Nabi. Hai muslimin, karena Nabi engkau boleh pergi ke Ka'bah. Hai muslimin, karena orang ini engkau boleh menikmati ibadah di tanah suci Mekah. Supaya ada connection yang kuat kepada baginda Rasulullah, karena beliau adalah penyebab utama jatuhnya kota Mekah ke tangan kaum al-muslimin. Di sini Allah mahu supaya ada hubungan antara umat ini dengan nabinya. Kalau kita berbicara tentang hubungan kita dengan baginda Rasulullah, dengan ibadah yang kita lakukan, Ramadan ini kalau bukan karena Nabi kita tak tahu. Kalau bukan karena Nabi tak ada Lailatul Qadar. Kalau bukan karena Nabi tak ada sholat 5 waktu. Kalau bukan karena Nabi tak ada puasa, tak ada haji, tak ada zakat. Kalau bukan karena Nabi kita tak tahu dan tak kenal kepada Tuhan. Jadi yang amat berjasa adalah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam. Qal inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Naam. Liyaghfira lakallahu, untuk agar supaya Allah mengampunkan, memberikan pengampunan kepada kamu atas dosa kamu yang terdahulu dan dosa kamu yang akan datang. Dan Allah menyempurnakan nikmatnya pada kamu dan memberikan petunjuk kepada kamu, wahai Rasulullah Muhammad, jalan yang lurus, dan memberikan pertolongan kepada kamu, pertolongan yang aziz, yang hebat. Berbicara tentang pengampunan dosa kepada Nabi. Adakah Nabi Muhammad berdosa sehingga diampunkan? Para anbiya ini, jadi dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada berbahas tentang ismatul anbiya. Ismah maksudnya terpelihara daripada dosa. Ismatul anbiya maknanya Nabi itu terpelihara daripada dosa. Seluruh para anbiya. Kalau selain daripada Nabi, ada tak yang terpelihara daripada dosa? Selain daripada Nabi, namanya mahfuz. Kalau Nabi itu maksum, terpelihara dari dosa. Kalau para aulia selain daripada Nabi, selain daripada para Nabi, namanya mahfuz. Apa itu mahfuz? Terjaga. Apa bezanya? Nabi dijaga, para aulia juga dijaga. Cuma sebutannya beza. Kalau Nabi maksum, kalau para anbiya mahfuz. Maksudnya adalah, kalau Nabi itu maksum, artinya tak terfikir, tak terlintas untuk Nabi berbuat dosa, atau mustahil Nabi berbuat dosa. Itu namanya maksum. Maksum artinya mustahil berbuat dosa. Jadi dengan begitu para anbiya tidak berbuat dosa sama sekali. Kalau para aulia namanya mahfuz. Apa itu mahfuz? Kemungkinan untuk berbuat dosa ada. Tapi ada kalanya dia tidak berbuat dosa, walaupun mungkin berbuat dosa. Yang namanya mungkin berbuat dosa belum tentu ia berbuat dosa.
Itu perbedaan antara maksum dengan mahfuz. Berbicara tentang ismatul anbiya, tentang nabi ini maksum, artinya mustahil berbuat dosa. Tak mungkin nabi berbuat dosa. Lalu bagaimana kita nak memahami agar supaya Allah memberikan pengampunan kepada kamu atas dosa kamu yang terdahulu dan dosa kamu yang akan datang? Berarti ada dosa di sini. Yang mana satu? Di sini ada perbedaan ulama memberikan penjelasan tentang adakah nabi itu bersih atau tidak mungkin berbuat semua dosa, atau ada kemungkinan melakukan dosa-dosa tertentu. Yang pertama berbahas tentang maksum tadi, ismah. Nabi itu dijaga dari berbuat dosa. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya yang namanya nabi itu dijaga berbuat dosa ketika menjadi nabi. Sebelum menjadi nabi ada kemungkinan melakukan dosa. Setelah menjadi nabi tidak mungkin berbuat dosa. Tapi sebelum menjadi nabi ada kalanya berbuat dosa. Sebagai mengatakan Nabi Adam itu kan apa, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Dan Nabi Adam ini bermaksiat kepada Tuhannya. Fa asa Adamu rabbahu. Nabi Adam itu ketika melakukan kesalahan, kan waktu itu kan di surga kan. Beliau waktu itu belum diangkat menjadi nabi. Kalau belum diangkat menjadi nabi, nah berdakwah dengan siapa di surga? Jadi kata Nabi Adam ketika melakukan makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu beliau belum diangkat menjadi nabi. Ketika Nabi Musa membunuh orang, yang ada dua orang berkelahi, lalu Nabi Musa leraikan. Yang orang yang satu ini ketika dileraikan dilawan juga, maka dipukul oleh Nabi Musa. Nabi Musa tangannya kuat. Orang kena pukul itu mati terus. Di sini perbuatan itu berlaku, satu, Nabi Musa tidak sengaja, bukan Nabi Musa nak bunuh. Satu, tidak sengaja, dan waktu itu belum lagi diangkat menjadi nabi. Jadi ulama mengatakan bahwasanya ada kalanya, pendapat yang pertama, sebelum diangkat menjadi nabi, ada kalanya orang itu boleh melakukan satu kesilapan. Tapi setelah diangkat menjadi nabi, mustahil melakukan silap. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, hatta sebelum diangkat menjadi nabi pun tidak mungkin berbuat silap, atau tidak boleh berbuat silap. Yang ada ketidaksengajaan yang terjadi. Oleh sebab itu dikatakan hatta Nabi Adam tak sengaja, juga Nabi Musa pun tidak sengaja. Yang tidak sengaja maka tidak dikatakan dosa. Karena yang namanya dosa melanggar sengaja perintah Tuhan. Melanggar dengan sengaja perintah Tuhan itu dosa. Tapi bila melakukan kesalahan tidak sengaja, maka tidak dikatakan dosa walaupun dia melakukan hal yang salah dan silap. Ya. Ini saya bahas supaya antum semua faham berkenaan dengan ismatul anbiya, penjagaan Allah kepada para nabi. Pembahasan yang kedua adalah, adakah nabi itu bila diangkat menjadi nabi dan mendapat ismah, penjagaan dari Allah, adakah dijaga oleh Allah daripada semua dosa, atau hanya dosa tertentu sahaja nabi itu dipelihara dan dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat? Pendapat pertama mengatakan bahwasanya nabi itu dijaga oleh Allah daripada berbuat dosa besar. Maknanya tak mungkin nabi berbuat dosa besar, tapi ada kalanya berbuat dosa kecil. Maka kata sebagian mengatakan, kalau nabi buat dosa kecil, apa bedanya dengan manusia biasa juga berbuat dosa kecil juga? Mana kemuliaan nabi itu kalau melakukan dosa juga, dosa kecil? Kata pendapat yang kedua tidak, dosa kecil pun tak boleh.
Karena Nabi ini diikuti. Nabi ini bila salah, nanti orang akan ikut mengatakan, dia buat salah juga. Macam mana akan diikuti orang bersalah kalau sama-sama boleh berbuat salah? Pendapat yang kedua mengatakan Nabi itu tidak boleh salah. La dosa kecil wala dosa besar. Nabi terpelihara daripada dosa kecil, apatah lagi dosa besar. Lalu macam mana kita nak paham firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk Allah memberikan pengampunan kepada kamu atas dosa kamu yang terdahulu dan dosa kamu yang akan datang. Di sini kita memahami definisi dosa. Bila dikatakan atau dinisbahkan kepada Nabi, maka bukan sama arti dosa kalau dikatakan kepada manusia biasa selain Nabi. Bagi manusia biasa, yang namanya dosa itu adalah orang yang melakukan pelanggaran jelas dari Allah Subhanahu wa taala, itu dosa. Allah kata buat, dia kata jangan buat. Allah kata jangan buat, dia kata buat. Maka melakukan pelanggaran secara jelas ini namanya dosa, sebab mencabar, melawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa kalau disandarkan kepada Rasulullah atau kepada para anbiya bukan berarti pelanggaran. Bukan berarti Nabi ini melakukan hal yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan hal yang disuruh oleh Allah. Tetapi arti dosa kepada Nabi ini adalah perbuatan yang tidak melanggar tapi tak sesuai bagi seorang Nabi. Perbuatan yang tidak melanggar hukum hakam Allah, perintah dan larangannya Allah, tapi bagi kedudukan seorang Nabi kurang layak untuk berbuat demikian. Ada istilah itu yang digunakan pakai, namanya hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Apa artinya? Perbuatan baik yang dilakukan oleh golongan yang namanya abrar, orang baik, berbuat baik. Tapi bagi golongan yang level kebaikannya lebih tinggi daripada abrar, maka perbuatan baik bagi abrar ini tak baik bagi golongan orang yang levelnya tinggi yang namanya muqarrabin. Contoh. Ustadz, dia mengajar agama, dia hafal Quran, dan dia diikuti ramai, dia masyhur, orang semua tahu. Dia tidak menjaga sholat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Apa hukum sholat rawatib? Sunnah. Kalau sunnah itu ditinggalkan, dosa atau tidak? Tidak dosa. Jadi kalau orang meninggalkan sunnah, dia tidak berdosa. Tapi kalau tinggalkan yang sunnah itu ustadz, maka orang lain, ustadz itu tak jaga sholat sunnah, kan begitu. Pasal apa? Pasal levelnya ustadz, levelnya tok guru, levelnya syekh. Jadi ketika melakukan sesuatu yang bagi orang lain itu boleh-boleh saja, tapi bagi level syekh, guru, tak sesuai. Maka dalam hal ini, perbuatan orang biasa yang tak buat sholat sunnah itu akan dianggap satu perbuatan salah kalau yang tak buat itu untuk guru. Padahal yang berlaku bukan pelanggaran. Lebih kurang seperti itu kedudukan para anbiya dengan selain para anbiya. Contohnya, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman menegur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai seorang nabi,
Karena kenapa kamu mencegah diri kamu daripada makan makanan yang dihalalkan oleh Allah hanya untuk memuaskan keinginan istri-istri kamu? Jadi Nabi waktu itu menghalang dirinya untuk makan atau minum madu. Disebabkan oleh karena satu hari Nabi ini minum madu atau makanan tertentu, lalu datang ke rumah salah seorang istrinya. Istri mengatakan, bau mulut kamu tak sedap lah, katanya. Dua orang istri Nabi mengatakan, bau mulut kamu tak sedap. Padahal tak ada apa-apa saja istrinya itu bikin hal sedikit. Maka Nabi mengatakan, mulai hari ini aku tak akan makan lagi makanan itu, yakni madu itu. Maksudnya di sini Nabi bukan mengharamkan yang halal, tidak, hanya berazam untuk tidak makan makanan. Mau makan tak makan kan hukumnya harus. Nak makan madu silahkan, tak nak makan madu pun silahkan. Nabi memilih untuk tidak makan madu atau minum madu. Tapi karena perbuatan itu semata-mata untuk memuaskan istrinya, hal itu tak sepatutnya dilakukan oleh Nabi dengan menghalang diri menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka dalam hal ini perbuatan ini bagi orang biasa oke jo. Tapi bagi seorang Nabi dia kurang oke. Hal-hal seperti ini ada berlaku kepada baginda Rasulullah SAW, yakni bukan melakukan hal yang melanggar daripada perintah Allah, hanya kurang sesuai. Karena level Nabi adalah levelnya high level, tinggi sekali, maka perbuatan kalau dilakukan oleh orang lain itu biasa, bagi Nabi itu akan dianggap sebagai satu dosa. Ya, sekali lagi, bukan dosa yang dimaksudkan pelanggaran atas apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi level Nabi itu terlalu tinggi untuk melakukan sesuatu yang boleh dilakukan oleh orang biasa, tapi tidak boleh dilakukan oleh seorang Nabi. Ya, ini maksud daripada dosa yang disebutkan pada ayat ini oleh hadal Imam Al-Alusi dalam kitab Tafsir Ruhul Ma'ani. Ada beberapa menafsirkan tentang arti dosa atau pengampunan dosa kepada baginda Rasulullah SAW. Katanya Nabi melakukan perbuatan khilaful aula. Apa khilaful aula? Khilaful aula ini sesuatu yang kurang layak. Tapi bukan haram, bukan melanggar, kurang layak. Maka itu bagi Nabi dikatakan dosa. Ya. Pendapat yang kedua katanya bukan. Ini adalah merujuk kepada apa saja dosa yang dilakukan oleh Nabi itu tidak dikatakan dosa. Adamul muakhadah. Yang ketiga mengatakan bahwasanya makna dosa bagi Nabi beda dengan makna dosa pada selain Nabi. Makna dosa pada selain Nabi pelanggaran. Makna dosa pada Nabi bukan pelanggaran. Hal-hal yang kurang layak sebagaimana tadi dijelaskan, ya. Jadi liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar, maksudnya untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad ke atas hal-hal yang kurang layak dilakukan oleh engkau yang terdahulu dan yang akan datang. Dan pengampunan ini maksudnya, dan Allah akan mengangkat engkau dengan perbuatan yang kurang layak engkau lakukan, akan dihapus oleh Allah, akan dibenarkan oleh Allah dengan diangkat derajat Nabi Muhammad SAW. Ayat ini memberitahukan semakin tinggi derajat Nabi SAW diangkat oleh Allah ketika beliau ketika terjadi perbuatan-perbuatan yang kurang layak berlaku, justru diampunkan dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Wallahu taala alam. Kita akan sambung pada ayat yang keempat insyaallah, pada pada ayat yang 6, ayat yang keempat. Tadi disebutkan masalah dosa, saya jelaskan panjang lebar.
dan menyempurnakan nikmat Allah kepada Nabi SAW, maksudnya dalam dunia dan juga akhirat, maksudnya adalah nikmat kejayaan Islam yang dibawa oleh Rasulullah, dan Allah memberikan petunjuk kepada baginda Rasulullah bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah hakikatnya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kaum muslimin melihat apa saja yang dibawa oleh Rasulullah dan disampaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak ada orang berpikir ini perbuatan Nabi, ini dasarnya daripada Nabi seorang, ini daripada pikiran Nabi, oh ini daripada perasaannya Nabi. Ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbuatannya adalah petunjuk bagi semua umat manusia. Wa yansurakallahu nasran aziza, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad dengan pertolongan yang aziz. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang pada ayat yang keempat insyaallah. Mudah-mudahan ayat-ayat ini memberikan pencerahan kepada kita untuk kita dapat menghayati maksud dan firman daripada firman Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan cahaya dalam hati kita, dalam minda kita, sehingga tersinari dengan kebenaran melalui Al-Quranul Karim. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala tanamkan kecintaan dan pengagungan kita kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, seperti mana Allah menyanjung beliau, mengagungkan beliau, memuliakan kepada beliau. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita golongan orang-orang yang mengikuti dan meneladani beliau untuk dekat dengannya di dunia dan juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا. فكهنا وفكه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع الكتر الكتر أنثى أنثى وذكر. وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما. وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير بالخير ونكفى ونكفى كل كل شر. شر. ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأكرم رب الرضا منك العيون واقض أن عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء. وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل هوبة. واستر لنا العورات وأمن الروعات. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا. بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد الطش صهبه. والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبة النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Kita akan sempurnakan dengan salat isyraq 2 rakaat. Man shalla al-fajr fi jama'ah thumma jalasa yadhkurullah hatta tatlu' alaihi syams thumma shalla rak'atain raja'a thumma shalla rak'atain kana alaihi ajru hajjatin wa umrah tammah tammah tammah.
orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari dan sholat 2 rakaat, maka dia akan kembali dengan membawa pahala haji dan umrah sempurna, dan sempurna juga sempurna. Tapi kita belum zikir lagi. Tadi zikir ilmu, sekarang zikir wirdul latif insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.